Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan pendapatnya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, di mana Polda Metro Jaya sudah menetapkan 8 tersangka yakni Rai Suryo CS dalam kasus ini. Menurut Mahfud, jika hukum ingin ditegakkan secara adil, maka para tersangka atau Rai Suryo CS tidak bisa diadili di pengadilan sebelum keaslian ijazah Jokowi diputuskan terlebih dahulu lewat pengadilan lain. Hal itu dikatakan Mahfud MD lewat saluran YouTube channel Mahfud MD Official yang tayang, Senin 11 November 2025 malam. Rai Suryo itu sekarang jadi tersangka. Kita tidak tahu persis itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu atau karena soal lain misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa, kata Mahfud MD. Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno 2G dan Pak Jimli. Dan itu sudah kata saya katakan bulan Maret yang lalu, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu, kata Mahfud. Menurutnya jika dalam kasus ini Rai Suryo CS mau dibawa ke pengadilan mesti dibuktikan dahulu lewat pengadilan lain bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli dan bukan ditentukan dari keterangan polisi semata. Pengadilan itu harus membuktikan dulu ijazah itu benar asli atau tidak. Iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Rai Suryo bersalah padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi. Harus hakim yang mengadili, kata Mahfud. Sementara polisi kata dia hanya mengajukan dan menghimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi gak boleh menyimpulkan ini asli, gitu gak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu skenarionya dua menurut saya, kata Mahfud. Pertama kata Mahfud, di pengadilan Rai Suryo akan mengatakan buktikan dulu bahwa ijazah Jokowi itu asli. Dia akan mengatakan saya tuduh itu palsu. Mana aslinya? Memang begitu kan? Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu, lalu aslinya gak ditunjukkan mana? Karena logikanya adalah gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik, katanya. Karenanya nanti di pengadilan kata Mahfud. Kuasa hukum Rai Suryo dan hakim harus membalik logika ini. Kalau gak begitu nanti kacau hukum, kata Mahfud. Tifauzia Tiasuma, yang akrab disapa Dr. Tifa, mengungkapkan kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Kamis 13 November 2025. Tifa menjadi salah satu tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, bersama dengan beberapa tersangka lainnya, termasuk Rismon Sianipar, Rai Suryo, serta 5 aktivis lainnya. Kami bertiga, dan terutama saya, dengan tenang dan penuh keyakinan, insya Allah siap datang dan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Kami sangat menghormati institusi ini dan berupaya menjadi warga negara yang baik, ujar Tifa saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa 11 November 2025. Meski merasakan adanya kejanggalan dalam penetapan status hukumnya. Tifa mengungkapkan bahwa dirinya tidak takut menghadapi proses hukum yang tengah berjalan. Ia juga merasakan adanya kejanggalan dalam cara pasal-pasal tersebut dirangkai, menganggap bahwa logika hukum seolah dipaksa menyangkal akal sehat. Tifa juga berdoa agar proses hukum dapat berjalan dengan adil. Ia menegaskan bahwa penelitian dan upaya ilmiah yang mereka lakukan terkait ijazah Jokowi yang diduga palsu tidak dimaksudkan untuk menyerang pribadi siapapun. Tifa juga meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertindak adil dalam menanggapi kasus ini. Saya yakin beliau, Prabowo, mendengar, melihat, dan memahami bahwa bangsa ini hanya bisa maju jika kebenaran diperlakukan sebagai cahaya. Bukan ancaman, kata Tifa dengan penuh keyakinan. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.